Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3211. Segera setelah panggilan terhubung, Porter bertanya kepada Zain dengan lugas. Kamu punya kabar baik untuk saya? Zain berkata dengan cemas. Tuan, Hamid mengirim perantara hari ini dan menyatakan bahwa dia menginginkan pembicaraan damai. Pembicaraan damai. Porter tiba-tiba berkata dengan marah. Dia dan semua tentaranya bertanggung jawab atas lebih dari 2.500 tentara Istana Wanlong yang terbunuh. Saya tidak menerima hasil selain dari mereka semua. Zain mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Tuan, masalahnya sekarang adalah kita tidak bisa menekan Hamid sama sekali. Satu-satunya cara tetap di sini. Kalau terus seperti ini, kerugian ekonomi kita sangat serius. Benar-benar tidak sebanding dengan kerugiannya jika terus seperti ini. Porter dengan tegas berkata, selama kamu mengepung mereka dan tidak memberikan mereka kesempatan untuk melarikan diri, mereka pasti akan berada dalam kekacauan tak lama lagi. Dan bahkan jika tidak, mereka tidak akan bertahan lama. Sekelompok topi tua dari pegunungan di Timur Tengah. Bagaimana mungkin memanjangkannya dengan kita? Zain menghela napas sedih. Tuan, tetapi masalah utamanya adalah Hamid telah menyimpan sejumlah besar bahan strategi. Saya tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dengan jumlah bahan mereka saat ini, tidak ada masalah 10.000 orang bertahan setahun penuh. Sedangkan kita tidak bisa terus tinggal di sini selama setahun penuh. Dan sekarang tentara pemerintah akan berdamai. Lalu Zain melaporkan masalah saat ini kepada Porter secara mendetail. Ketika Porter mendengar semua hal ini, dia sangat marah. Dia membentak dengan sangat marah. Zain, saya tidak pernah menderita kerugian sebesar ini, kehilangan orang sebesar ini, dan membiarkan diri saya jatuh ke dalam situasi pasif seperti ini. Kamu membuat beberapa rekor berturut-turut. Zain juga penuh dengan keluhan saat ini. Dan berkata dengan kesakitan, Tuan, saya akui saya meremehkan musuh sebelum ini. Dan saya tidak pernah menyangka akan bertemu lawan yang layak di Suriah. Saya bersedia menerima hukuman kapan saja. Tapi sekarang kunci masalahnya. Hamid ini melindungi dirinya dalam ember besi dan menyiapkan banyak makanan dan perbekalan. 15.000 orang kita berada dalam dilema. Jika pasukan pemerintah mundur dan hanya orang-orang kita yang tersisa di sini untuk mengepung Hamid, situasi akan semakin memanas. Pasukan pemerintah hanya akan membayar tentara bayaran yang bekerja untuk mereka. Kita bukan hanya kalah perang, tetapi juga melanggar hukum. Jika kita melanggar keinginan mereka, mereka mungkin akan melawan kita karena ini. Dan kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Porter sangat marah sehingga dia tidak sabar untuk pergi ke Suriah secara langsung dan menghancurkan Hamid itu. Karena dia tahu bahwa selama Hamid mati ini, angkatan bersenjatanya akan hancur total. Dan semua masalah akan terselesaikan kemudian. Namun, melihat tumpukan peti mati murahan di depannya, dia tidak dapat menahan diri untuk mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh terganggu pada saat kritis ini. Dia berpikir dalam hati. Saya sangat yakin dapat membunuh Hamid itu tanpa ada yang memerhatikan. Tapi sekarang tinggal beberapa hari sebelum festival Qingming. Dan waktunya memang sangat ketat. Jika saya berangkat dari Cina ke Suriah sekarang, butuh waktu setidaknya 30 jam perjalanan bolak-balik. Jika saya tertunda karena beberapa faktor yang tidak terduga, saya tidak akan bisa pergi ke Gunung Winteri pada hari Qingming. Memikirkan hal ini, Porter menahan rasa kesal dan berkata, tidak, untuk saat ini, jangan terlalu banyak membujuk pasukan pemerintah. Karena mereka ingin melakukan pembicaraan damai dengan Hamid, kamu juga harus berpartisipasi dalam detail spesifiknya. Usahakan menjaga ritme dan perkembangan pembicaraan damai mereka. Namun jika tentara pemerintah telah mengambil keputusan, kamu harus segera mengungkapkan sikap tanpa kompromi. Perintahkan tentara kita terus tinggal di sana sampai saya menyelesaikan masalah di sini. Masalah penting akan terselesaikan terlebih dahulu. Zain hanya bisa setuju. Dan berkata, kalau begitu saya akan bertemu dengan orang-orang Hamid untuk melihat bagaimana sikap mereka. Oke, Porter mendesak. Bagaimanapun,
Hamid dan tentara pemerintah harus ditahan. Jangan sampai mereka mencapai kesepakatan apapun. Jika tentara pemerintah tidak sabar untuk mundur, beritahu mereka. Saya Porter akan menggunakan reputasiku untuk menjamin bahwa tidak peduli berapa banyak strategi cadangan yang dimiliki Hamid, saya akan menghabisinya sebelum April berakhir. Saya yakin mereka telah mendengar kekuatan saya. Bab 3212. Setelah Zain menyetujui pembicaraan damai, perantara dengan cepat menyampaikan kembali informasi tersebut kepada Hamid. Waktu pembicaraan damai ditetapkan pada pukul 3 sore ini. Adapun lokasinya ditetapkan di stasiun tempat Zain dan memerintahkan tentara pemerintah ditempatkan. Namun, pihak lain tidak menginformasikan koordinat lokasi stasiun secara spesifik, hanya memberikan Hamid koordinat titik transit, dan meminta pilot Hamid untuk mengirim negosiator ke titik transit terlebih dahulu. Baru kemudian helikopter mereka membawa negosiator ke lokasi negosiasi. Charlie sangat jelas tentang motif pihak lain untuk melakukan ini. Mereka pasti tidak mau membocorkan informasi lokasi pimpinan. Mereka takut Hamid akan melancarkan tembakan artileri secara intensif ke koordinat itu. Jadi Charlie tidak keberatan. Hamid juga mengajukan 3 tuntutannya sendiri kepada pihak lain. Pertama, di meja perundingan, selain negosiatornya, Istana Wanlong dan pasukan pemerintah harus mengirimkan panglima tertinggi mereka. Jika tidak, maka tidak akan ada negosiasi. Kedua, negosiatornya akan lepas landas dari markasnya dengan helikopter. Pada saat itu helikopter akan membongkar semua senjata dan amunisi. Dan pihak lain harus dengan jelas berjanji bahwa semua tentara tidak akan menembak helikopter. Ketiga, apapun yang dinegosiasikan semua pihak, mereka tidak boleh menganiaya negosiatornya. 3 permintaannya dianggap masuk akal. Jadi dia dengan cepat mendapat jawaban pasti dari pihak lain. Pada pukul 2.30, Charlie mengganti seragam kamuflase, mengenakan masker sekali pakai, dan bersiap naik helikopter Hamid ke titik transit yang disepakati dengan pihak lain. Hamid sangat menyelamatkan Charlie. Dia takut terjadi sesuatu pada Charlie setelah dia masuk jauh ke dalam sarang harimau. Tapi Charlie sudah mengambil keputusan, dan dia tahu tidak bisa membujuknya lagi. Jadi dia hanya bisa mengantarnya langsung ke helikopter, dan berkata dengan tulus, "Bangga, hati-hati. Aku akan menunggumu kembali ke sini." Charlie mengangguk, dan berkata dengan tenang, "Setelah saya pergi, kamu ikat Seldon. Saat kembali, saya akan langsung membawanya ke pesawat dan pergi." Hamid berkata dengan tergesa-gesa, "Oke saudara, jangan khawatir. Saya akan segera mengaturnya." Hamid bertanya lagi. Raja Serigala bermata hijau itu. "Setelah kamu mengendalikannya, apa yang akan kamu lakukan di sini?" Charlie berkata tanpa ragu, "Aku akan membawanya pergi bersamaku. Tapi itu mungkin akan menimbulkan sedikit kesulitan. Istana Wanlong pasti akan mengincarmu." Hamid berkata dengan acuh tak acuh, "Saya telah mengambil 2.500 nyawa tentara Istana Wanlong. Tidak masalah jika bertambah satu lagi." Bab 3213. Charlie naik helikopter dan tiba di gurun sekitar 50 km jauhnya dari markas Hamid. Saat ini, 2 helikopter tentara pemerintah telah parkir di titik transit. Ada lebih banyak personel bersenjata yang terdiri dari pasukan pemerintah dan tentara Istana Wanlong. Di bawah bimbingan tentara lawan, helikopter Charlie mendarat perlahan di ruang terbuka di depan 2 helikopter lawan. Helikopter berhenti total, dan Charlie, yang mengenakan masker, membuka pintu dan melompat keluar. Pada saat ini, seorang tentara Suriah di sisi lain melangkah maju dan berbicara dalam bahasa yang tidak dapat dipahami oleh Charlie. Charlie memegang tangannya dan berkata, "Tolong berkomunikasi dalam bahasa Mandarin atau Inggris." Seorang perwira tentara pemerintah melangkah maju dan berkata dalam bahasa Mandarin yang tidak mahir, "Bahasa Mandarin saya tidak begitu lancar." Pada saat ini, seorang pria ras kuning di antara para prajurit Istana Wanlong melangkah maju dengan ekspresi terkejut. Dia bertanya kepada Charlie dalam bahasa Mandarin, "Apakah kamu orang Tionghoa?" Orang ini adalah pengawal pribadi Zain, bernama Yaron Senakis. Yaron 2 tahun lebih muda dari Zain. Keduanya adalah imigran Cina yang berimigrasi ke Afrika. Orang tua mereka adalah mitra bisnis saat itu.
Namun, pada tahun-tahun awal kekacauan di Afrika, bisnis yang dibangun dengan susah payah oleh orang tua mereka dijarah oleh massa. Untuk melindungi upaya keras hidupnya, semua mati di tangan preman. Sebelum orang tua mereka meninggal, orang tua mereka mengantar mereka ke sungai ketika mereka masih remaja. Keduanya hayut ke hilir hampir 100 km dengan sebagian kayu apung, dan mereka selamat. Keduanya bertahan hidup bergantung pada satu sama lain, bekerja sebagai pengemis, mencuri barang, bahkan bekerja untuk bos yang tidak bermoral. Kemudian, untuk bertahan hidup, mereka lari ke Kolombia dan bergabung dengan gerilyawan. Saat itu Kolombia sedang bergolak, meski gerilyawan dari berbagai kalangan mengaku melawan ketidakadilan sosial. Banyak dari mereka sebenarnya adalah organisasi bandit yang menduduki pegunungan sebagai raja. Keduanya telah menjadi gerilyawan selama bertahun-tahun, dan mereka telah memperoleh pengalaman praktis yang luar biasa. Kemudian, ketika mereka bertemu dengan Porter, mereka bergabung dengan Istana Wanlong bersama. Namun, kekuatan Yaron jauh lebih rendah dari Zain. Dengan berhasilnya Zain di Istana Wanlong, Yaron nampaknya sedikit tertinggal. Namun, karena persaudaraan Zain bersamanya, dia dibawa bersamanya. Dia juga mencoba yang terbaik untuk memenangkan gelar prajurit bintang 3 untuknya. Dapat dikatakan bahwa Yaron adalah jenderal bintang 3 dengan tingkat pertempuran aktual terburuk di seluruh Istana Wanlong. Namun, karena dia adalah pengawal pribadi Zain dan tidak harus memimpin pasukan secara langsung untuk memerintah, semua orang tidak terlalu mengejarnya. Pada saat ini, Charlie mengamati Yaron, yang seumurannya dan juga memiliki wajah Asia Timur, dan bertanya dengan ringan, "Apakah kamu juga orang Cina?" "Saya Cina," jawab Yaron. Dan dia langsung bertanya pada Charlie dengan heran, "Mengapa saya tidak pernah mendengar ada orang Cina di angkatan bersenjata Hamid?" "Anda orang Cina, mengapa kamu bisa bersama Hamid?" Dalam persepsi semua orang di Istana Wanlong, Hamid adalah tentara pemberontak lokal. Mereka memiliki keyakinannya sendiri, jadi semua masa lalu pasti orang Suriah. Namun yang tidak disangka Yaron adalah Hamid justru mengutus seorang Tiongkok sebagai perwakilan untuk melakukan pembicaraan damai. Melihat wajah terkejut pihak lain, Charlie berkata dengan tenang, "Istana Wanlong kalian bisa memiliki anggota dari seluruh dunia. Mengapa saya, seorang Tionghoa, tidak dapat masuk ke dalam angkatan bersenjata Komandan Hamid?" Yaron tertegun sejenak, tidak berpikir bahwa pria di depannya ini berani dibandingkan dengan anggota Istana Wanlong. Dia merasa sedikit marah. Segera, dia berkata dengan bangga, "Istana Wanlong kami adalah organisasi tentara bayaran yang mengumpulkan tentara bayaran tertinggi di dunia. Banyak dari kami adalah pensiunan prajurit yang bertugas di pasukan khusus negara mereka. Bisakah sebagian tentara Hamid sama dengan kami? Jarak kita melebihi jarak antara Amerika Serikat dan Zimbabwe." Bab 3214. Charlie bersenandung dan berkata dengan tenang, "Oh begitu. Berbicara tentang ini." Dia bertanya kepada Yaron dengan sangat ingin tahu. "Ngomong-ngomong, saya punya pertanyaan yang tidak saya mengerti. Bolehkah saya bertanya kepada kamu?" Yaron digabungkan dan berkata, "Silakan katakan." Charlie tersenyum dan berkata, "Karena Istana Wanlong begitu kuat, mengapa kalian bisa dikalahkan oleh sekelompok buta huruf satu demi satu, dan kalian menderita kerugian besar? Jika saya ingat dengan benar, kalian seharusnya kehilangan lebih dari 2.500 orang. Termasuk ada Jenderal Bintang 5, kan? Kamu." Ketika Yaron mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi marah karena malu, dan memarahi dengan tajam. "Kamu baru saja menang 2 kali dengan mengandalkan cara yang berbahaya dan licik. Untuk masalah ini, kami akan membuat kalian membayar cepat atau lambat. Dan hitung bunganya dengan jelas." Charlie tersenyum dan berkata, "Kalau begitu kami akan sangat menyambutnya. Kamu tidak tahu. Sekarang tentara kami mengeluh. Tangan mereka gatal setiap hari dan ingin membunuh beberapa tentara Istana Wanlong untuk bersenang-senang. Tapi kalian terlalu intim. Kami terus menunggu kalian menagih bunganya. Sejujurnya, Istana Wanlong benar-benar mengecewakan." Yaron memarahi dengan wajah merah. "Nak, hati-hati dengan apa yang kamu katakan." Charlie mengerutkan kening, dan berkata dengan nada menghina, "Hati-hati. Apa yang kamu lakukan?
Aku datang ke sini hari ini untuk bernegosiasi dengan kalian, bukan untuk melihatmu berlagak agresif. Saat dia mengatakan itu, Charlie terus berkata dengan wajah tidak senang. Kamu sebaiknya keluar dari sini. Kami tidak perlu berbicara dengan Istana Wanlong. Kita dapat terus berjuang di masa depan, atau dapat terus berdiri di jalan buntu. Tidak peduli apa yang kalian putuskan, kami akan tetap melawan kalian sampai akhir. Mulai sekarang, saya hanya akan berbicara melalui perwakilan tentara pemerintah. Yaron tidak menyangka bahwa Charlie akan memunggungi, dan sikapnya sangat keras. Untuk sementara, dia merasa marah dan cemas. Dia tahu bahwa pemimpinnya, Zain, dan bahkan ketuanya sendiri tidak ingin melakukan pembicaraan damai dengan Hamid. Tetapi situasi saat ini adalah Istana Wanlong tidak dapat memisahkan diri dari tentara pemerintah karena pembicaraan damai. Jika tidak, begitu pasukan pemerintah mundur, masalah Istana Wanlong yang membangun pangkalan di Suriah akan hancur. Oleh karena itu, meskipun ada konflik di inti pembicaraan damai, Istana Wanlong harus mengadakan pertunjukan, dan kemudian mencari cara untuk menundanya hingga setelah tanggal 5 April. Jika memang karena ucapannya sendiri Hamid secara langsung tidak mau melanjutkan pembicaraan dengan Istana Wanlong dan malah berbicara dengan pasukan pemerintah, maka situasi menjadi terlalu pasif. Jadi, dia hanya bisa menahan diri dan berkata dengan nada meminta maaf. Saudara, kita semua adalah rekan Tionghoa yang telah mengirimkan nyawa mereka di luar negeri untuk mencari nafkah. Tidak perlu membujuk ketidaknyamanan seperti ini, bukan? Charlie berkata dengan dingin. Ini semua salah orang China, tapi aku tidak suka rekan sampahmu. Ketika kamu keluar dan bertemu langsung, pertama-tama kamu mencibir rekanmu dan berbicara buruk satu sama lain. Dan kamu hanya mengandalkan penargetan rekan senegara untuk menemukan rasa kehadiran. Saya pikir kamu adalah jenis sampah yang hanya menipu rekan senegaranya begitu keluar negeri. Yaron juga seorang jenderal bintang 3 di Istana Wanlong. Kapan dia diarahkan dan dimarahi seperti ini? Namun, dia benar-benar tidak berani menatap Charlie sekarang. Lagi pula, jika dia benar-benar mengakhiri pembicaraan damai karena kepuasannya sendiri, dia tidak tahan dengan kejahatan itu. Jadi dia tidak punya pilihan selain meminta maaf dan berkata sambil tersenyum. Ya, saya seharusnya tidak melakukan ini. Saya minta maaf. Alasan utamanya adalah Istana Wanlong memang mengalami kerugian besar. Jadi saya sedikit marah. Kuharap kamu bisa memaafkanku. Charlie memandangnya dengan jijik, dan berkata dengan dingin. Ingat, ketika kamu keluar di masa depan, jadilah orang yang rendah hati dan baik hati. Jangan mempermalukan rekan senegara dari Tiongkok. Kamu benar. Yaron mengangguk dan berkata, jangan khawatir. Aku akan tetap rendah hati dan melakukan hal-hal dengan jujur. Setelah selesai berbicara, dia menolak penghinaan itu, dan berkata kepada Charlie dengan memohon, Bro, apa yang baru terjadi adalah kesalahanku. Aku telah menyadari kesalahanku. Jadi tolong jangan menilaiku seperti itu. Sekarang ini saatnya mendesak. Komandan kami dan memerintahkan tentara pemerintah sedang menunggu. Mengapa kita tidak segera pergi? Bagaimana ekosistemnya? Bab 3215. Faktanya, tujuan sebenarnya dari perjalanan Charlie bukanlah untuk bertemu dengan orang yang bertanggung jawab atas tentara pemerintah sama sekali. Apa yang benar-benar ingin dia lihat adalah pemimpin tertinggi Istana Wanlong di Suriah, Zain yang dikenal sebagai Raja Serigala bermata hijau. Ingin membawa Seldon kembali ke Cina dikelilingi oleh lebih dari 30.000 orang. Satu-satunya pilihan Charlie adalah menangkap pencuri dan raja terlebih dahulu. Selain itu, dia mengambil kesempatan ini untuk merasakan kekuatan tempur Istana Wanlong yang sebenarnya. Serta melihat level seperti apa yang dimiliki oleh 4 panglima perang mereka. Mengenai Yaron ini, Charlie juga melihat bahwa dia adalah seorang pejuang. Dia telah membuka 2 meridian, hampir setingkat prajurit bintang 2. Oleh karena itu, dia menyimpulkan dari sini bahwa sebagian besar anggota Istana Wanlong tingkat menengah dan tinggi pasti menjadi praktisi seni bela diri juga. Dan dia menakuti Yaron hanya karena dia tidak nyaman melihat orang ini. Dan dia juga sangat jelas bahwa Istana Wanlong pasti paling takut dengan negosiasi pribadi Hamid dengan tentara pemerintah.
Jadi Charlie juga yakin dia bisa menanganinya. Benar saja. Saat ini Yaron takut Charlie akan berbalik melawannya. Jadi dia hampir berlutut di tanah dan memohon padanya. Melihat wajah rendah hati Yaron, Charlie merasa sedikit lebih baik, dan berkata dengan ringan, "Karena kamu tahu kesalahanmu dan memperbaikinya, maka aku akan memberi kesempatan. Ayo pergi." Yaron menghela nafas lega, dan buru-buru berkata, "Terima kasih saudara. Terima kasih saudara." Setelah itu, dia berkata lagi, "Ngomong-ngomong, saudara, sebelum kita pergi, kami harus melakukan pemeriksaan rutin pada tubuhmu. Saya harap kamu bisa mengerti." Charlie menyorotinya, dan bertanya dengan suara dingin, "Ada apa?" Tidak terlalu cepat, kepala Yaron sebesar ember, dan dia dengan cepat meminta maaf. "Oh, maaf, saya lalai, dan tolong jangan menilai saya seperti saya." Charlie berkata dengan dingin, "Katakan lagi." Yaron sangat marah sehingga dia ingin mencabik-cabik Charlie. Tetapi dia hanya bisa menahan rasa kesal dan melangkah maju. Berkata dengan penuh hormat, "Menurut prosedur yang biasa kami lakukan, kami harus melakukan pemeriksaan tubuh rutin Anda. Saya harap kamu memahami ini." Charlie bertanya, "Apa, saya pergi jauh ke dalam sarang harimau sendirian? Apakah kalian masih takut akan ada ancaman dari saya?" Yaron berkata dengan jujur, "Kamu akan bertemu dengan komandan tertinggi kami di Suriah. Kami harus memastikan semuanya aman. Tolong bekerja sama." Charlie menahan rasa kesal, lalu mengangkat tangannya, dan berkata dengan ringan, "Oke, silakan." Yaron segera menuangkan mata pada dua tentara di sekitarnya. Keduanya segera mengeluarkan detektor logam dan menyapu Charlie berulang kali. Mereka ingin memastikan bahwa tidak ada senjata, belati, bahan peledak, atau bahkan pelacak GPS pada Charlie. Charlie tahu bahwa pihak lain pasti akan menggeledahnya. Dia bahkan tidak membawa ponselnya. Pihak lain mencari dengan hati-hati beberapa kali. Dan setelah tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa, dia merasa lega. Segera, Yaron berkata kepada Charlie, "Ngomong-ngomong, bagaimana mungkin kamu melepas masker?" Charlie menolak tanpa ampun. "Tidak," Yaron berkata dengan canggung. "Kamu tidak bisa berdiskusi dengan memerintahkan kami menggunakan masker, bukan?" Charlie bertanya balik, "Apa? Tidak bisakah kamu membiarkan saya memakai masker? Jika kamu tidak mengizinkan, lupakan saja. Tidak perlu bicara damai." Yaron mengambilnya, dan buru-buru berkata, Oke, kamu bisa memakainya jika kamu mau." Alasan Charlie memakai masker terutama karena dia belum mengetahui situasi Istana Wanlong. Jika dia menunjukkan wajah aslinya saat ini dan tertangkap oleh pengawasan atau perekam pihak lain dapat dengan mudah menemukan identitas aslinya. Teknologi pengenalan wajah sekarang sangat berkembang, jadi harus lebih berhati-hati saat ini. Lagi pula, Charlie juga memiliki kemampuan untuk melawan organisasi tentara dengan biaya puluhan ribu orang sendirian. Yaron melihat bahwa dia tidak dapat menangani Charlie, tetapi justru dirinya yang dikendalikan dengan kuat oleh Charlie. Jadi dia berhenti berlangganan, dan hanya ingin membawanya untuk menangani bisnis. Bab 3216. Yaron membawa Charlie menaiki helikopter yang telah disiapkan dan menuju ke markas garis depan. Setelah terbang sekitar 10 menit, helikopter mendarat perlahan di depan sebuah bangunan prefabrikasi. Semua bangunan prefabrikasi ini semuanya adalah garnisun tentara pemerintah dan perwira senior Istana Wanlong. Dibandingkan dengan tenda, kondisinya memang jauh lebih baik. Apalagi baik tenda maupun rumah prefabrikasi ditutup dengan terpal kamuflase. Dari langit terlihat kamuflase yang padat, namun sulit membedakan di mana petugas ditempatkan. Setelah turun dari helikopter, Yaron membawa Charlie berjalan ke ruang pertemuan depan Istana Wanlong. Sambil berjalan, dia bertanya kepada Charlie, "Saudaraku ini, aku tidak tahu siapa namamu. Dari daerah mana kamu di Cina?" Charlie berkata dengan ringan, "Tanyakan apa yang harus ditanyakan, dan jangan tanyakan apa yang tidak boleh ditanyakan." Gigi Yaron hampir patah, tapi dia hanya bisa berkata dengan canggung, "Tidak, aku harus memperkenalkanmu kepada komandan kami nanti. Jadi aku harus memberi nama,
kan? Charlie berkata dengan santai. Nama keluarga saya adalah Wade. Kalian bisa memanggil saya Master Wade. Tuan Wade. Yaron menatap Charlie dengan tercengang. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya, setidaknya dia tahu dari matanya bahwa dia tidak bercanda. Yaron sangat malu dan berpikir dalam hati, dewa apa ini? Kemampuan untuk berpura-pura benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Guru seperti apa Master Wade ini? Guru seperti apa? Seorang guru Qigong. Meskipun dia kesal, Yaron tetap berkata dengan sangat hormat. Ternyata Master Wade. Senang bertemu denganmu. Saya Yaron. Jenderal Bintang 3 Istana Wanlong. Prajurit Samsung. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Disponsori oleh Korea Selatan. Yaron bertanya dengan ekspresi gila. Tuan Wade, oh tidak. Tuan Wade. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Charlie berkata dengan santai. Bukankah kamu mengatakan kamu adalah Samsung Warrior? Izinkan saya bertanya. Apakah namamu disponsori oleh Samsung Group dari Korea? Yaron ingin mati. Dan berkata, Tuan Wade, kamu terlalu pandai bercanda. Jenderal Bintang 3 adalah peringkat bintang dari Jenderal Istana Wanlong. Yang terendah adalah 1 bintang. Dan yang tertinggi adalah bintang 5. Saya Jenderal Bintang 3. Ketika Charlie mendengarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk menyeringai. Dan berpikir dalam hati, Yaron ini prajurit bintang 2. Jika prajurit bintang 2 bisa digolongkan sebagai jenderal bintang 3 di Istana Wanlong, lalu apakah jenderal bintang 4 setidaknya prajurit bintang 3? Atau mungkinkah jenderal bintang 5 akan mencapai kekuatan prajurit bintang 4? Maka ketua Istana Wanlong ini setidaknya memiliki kekuatan prajurit bintang 5 atau bahkan lebih tinggi. Jika demikian, maka kekuatan Istana Wanlong memang menakutkan. Ada begitu banyak keluarga seni bela diri di negara ini. Saat ini, hanya Tuan Harker yang berhasil menembus prajurit bintang 4 dengan bantuanku. Tetapi Istana Wanlong setidaknya memiliki banyak prajurit bintang 4 atau lebih. Memikirkan hal ini, Charlie bertanya, saya dengar selama perang beberapa hari yang lalu, tentara kami membunuh salah satu jenderal bintang 5 kalian. Orang itu seharusnya jauh lebih kuat darimu, bukan? Yaron penuh gigi dan berkata, kamu berbicara tentang jenderal bintang 5 kami Zevan Levat. Kekuatannya jauh di atas saya. Dia adalah salah satu yang terkuat di antara ratusan jenderal kami. Charlie mendecakkan permintaan, penolakan di kepalanya dan berkata, cek-cek, sepertinya melakukan apapun kalian. Kalian masih takut peluru. Setelah berlatih keras selama separuh hidup kalian ditembak dan dibunuh oleh orang yang buta huruf di Suriah yang tidak tahu sepatah kata pun. Apa kerusakan itu merugikan? Yaron semakin marah ketika mendengar ini. Dia memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Zevan. Dan sekarang dia sangat kesal ketika mendengar bahwa pihak lain begitu menyindir Zevan. Namun, apa yang dikatakan Charlie membuatnya tidak bisa dibantah. Apalagi orang-orang yang mencemooh buta huruf Hamid hanyalah apa yang dia katakan dengan tergesa-gesa. Kekuatan Zevan sangat kuat. Jika ada beberapa tentara yang menembaki dia dengan senapan mesin, dia benar-benar memiliki peluang besar untuk melarikan diri dan membunuh mereka kembali. Namun, dalam pertempuran terakhir Zevan, dia dan banyak elit Istana Wanlong dikelilingi oleh beberapa titik tembak. Peluru senapan mesin berat dari segala arah membentuk jaring tembakan serbaguna. Gajah Afrika seberat 1 ton juga dapat dibunuh dengan 1 tiupan. Oleh karena itu, meskipun Zevan adalah seorang jenderal bintang 5, dia tidak berdaya. Kebencian Yaron terhadap Charlie begitu luar biasa sehingga dia hampir menahan keinginan untuk mengeluarkan pistol, seluruh gigi dan membawa Charlie ke pintu ruang konferensi. Kemudian, dia mengetuk pintu. Dan seseorang di dalam berkata, masuk. Yaron mendorong pintu hingga terbuka. Dan seorang Tionghoa yang duduk di seberangnya berkata, Komandan, ini Tuan Wade, negosiator yang dikirim oleh Hamid, telah tiba. Bab 3217. Di ruang pertemuan saat ini, Zain dan Komandan tentara pemerintah sedang duduk. Sementara Zain sedang memikirkan bagaimana secara halus mengganggu pembicaraan damai antara Hamid dan tentara pemerintah. Mendengar kata-kata Yaron tiba-tiba,
Seluruh orang tercengang dan bertanya tanpa sadar, siapa nama negosiator yang kamu sebutkan tadi? Yaron berkata dengan canggung, Tuan Wade. Setelah selesai berbicara, dia buru-buru pergi, dan berkata kepada Charlie di belakangnya, Tuan Wade, silakan masuk. Charlie mengangguk, meletakkan tangannya di belakang, dan berjalan dengan santai. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat Zain duduk di depan meja konferensi. Dia melihat dan menemukan bahwa Zain ini memang tidak luar biasa. Dia baru berusia sekitar 30 tahun, dan 8 meridian tubuhnya telah terhubung. Ini adalah pertama kalinya Charlie melihat orang seni bela diri yang dapat membuka 8 meridian. Dengan tingkat kekuatan ini, pada dasarnya semua anggota keluarga Harker, termasuk Holden, yang dapat melayaninya di Aurus Hill, bukan lawannya. Pada saat yang sama, Charlie merasa beruntung untuk Hamid. Jika dia tidak membantu bocah tua itu mempersiapkan hari hujan, hanya Zain seorang yang bisa dengan mudah menyatakan ke markasnya dan memutar kepalanya ke bawah. Tidak heran jika setelah Istana Wanlong mulai bekerja sama dengan tentara pemerintah, mereka menjadi sangat aktif dengan master yang bertanggung jawab seperti itu. Permusuhan Surya sama sekali bukan tandingannya. Namun, justru karena peningkatan perlindungan Hamid secara komprehensif, kemungkinan pemaksaan kepala Hamid dapat diatasi. Meskipun Zain adalah prajurit bintang 6 dan kekuatannya jauh melebihi orang biasa, tubuhnya jauh dari kekuatan besi dan baja. Jika terkena peluru senapan mesin, tubuhnya akan hancur menjadi saringan. Memikirkan kematian Zevan yang tragis, Zain juga sangat takut. Jadi dia tidak mengambil tindakan untuk memenggal kepala Hamid. Ketika Zain melihat Charlie masuk, ekspresinya cukup mengejutkan. Tanpa sadar dia bertanya, "Kamu, apakah kamu orang Cina?" Ya, Charlie langsung duduk di hadapannya, dan berkata dengan tenang, "Saya penasihat militer Komandan Hamid. Dan saya satu-satunya wakilnya untuk pembicaraan damai ini. Saya akan bernegosiasi dengan Anda atas nama Komandan Hamid." Zain sangat bingung dan bertanya, "Kamu orang Tionghoa. Bagaimana kamu bisa bergabung dengan tim Hamid?" Charlie tersenyum dan berkata, "Apa yang aneh tentang ini? Semua orang keluar untuk mencari nafkah. Jika kamu bisa bergabung dengan Istana Wanlong, aku juga bisa bergabung dengan Hamid." Zain mengerutkan kening dan menatap Charlie, dan berkata, "Karena kamu di sini untuk bernegosiasi, mengapa kamu masih memakai masker? Apakah kamu tidak berani menunjukkan wajah aslimu?" Charlie melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada kamera pengawasan di ruang pertemuan. Dia melepas maskernya dan berkata dengan tenang, "Saya orang yang rendah hati, dan saya tidak suka menunjukkan wajah asli saya di depan banyak orang." Zain menatap wajah Charlie, dan menemukan bahwa pemuda ini tampaknya berusia sekitar 25 tahun, beberapa tahun lebih muda dari dirinya. Mau tidak mau dia bertanya, "Saya tidak begitu mengerti. Meskipun tim Hamid tidak pandai berkelahi, tetapi mereka umumnya tidak bergaul dengan orang-orang yang berbeda keyakinan. Kamu masih muda dan orang asing. Bagaimana kamu bisa masuk ke dalam kampanye dan menjadi penasihat militer?" Charlie berkata sambil tersenyum. "Tentu saja, saya menjadi penasihat militer berdasarkan kekuatan saya." Zain berkata dengan mencibir, "Aku pikir kamu hanya anak nakal tanpa tangan atau semacamnya. Kamu bahkan tidak terlihat seperti seorang seniman bela diri. Kekuatan apa yang kamu miliki?" Charlie sedikit tersenyum dan berkata, "Pernahkah kamu memperhatikan pertahanan Hamid jauh lebih unggul dari pasukan lawan lainnya? Pernahkah kamu memerhatikan keterampilan dan taktik Hamid secara keseluruhan telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya?" Zain mengerutkan kening dan bertanya, "Dari maksudmu, sepertinya semua ini dikaitkan denganmu." "Tentu saja." Charlie mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa sebagian besar pujian adalah untukku." Bab 3218. Zain bersinar, dan bertanya dengan nada buruk, "Jadi, kamu luar biasa." Charlie mengangguk, dan berkata dengan mikroskop, "Lihat, taktik perencanaan dari benteng permanen di lereng depan dikombinasikan dengan terowongan di lereng belakang. Panduan untuk meninggalkan semua pangkalan di lembah dan memindahkannya ke terowongan gunung. Ditambah strategi inti dari membangun tembok, mengumpulkan bahan makanan,
dan perlahan menjadi raja adalah semua ide saya. Dengan bimbingan esensi dari taktik ini, bahkan jika itu hanya sekelompok kaki lumpur, mereka dapat menggunakan potensi pertempuran mereka jauh melampaui imajinasi orang biasa. Saya buat strategi ini khusus untuk Hamid, dan menilai dari 2 kemenangan besar pertama saya sudah cukup bagus. Dengan mengatakan itu, Charlie berhenti sebentar, lalu tersenyum dan berkata, setidaknya, dia lebih baik darimu. Zain memikirkan lebih dari 2.500 bawahannya yang meninggal secara tragis. Dia segera menggebrak meja dengan marah, dan berkata dengan marah, "Nak, jangan terlalu sombong." Charlie menggelengkan kepalanya dengan ekspresi jelek dan berkata, "Sangat menarik kamu memiliki pikiran yang begitu sempit. Kamu memahami saya tidak cukup kuat, jadi saya menyampaikan apa yang baik tentang saya. Tetapi kamu berbalik menjadi marah karena malu. Mengapa? Menang atau kalah itu hal yang biasa dalam urusan militer. Atau apakah kamu memahaminya? Tetapi kamu tidak mampu kehilangan." Zain berteriak tanpa sadar, "Saya tidak mampu untuk kalah." Charlie tersenyum dan bertanya balik, "Oh, apakah kamu tidak mampu untuk kalah? Lalu setelah kamu mempermalukan dirimu sendiri, kamu masih ingin menamparkan meja dan memandang. Bukankah ini tidak bisa kalah? Apakah ini tahap keempat dari Istana Wanlong?" Zain tidak menyangka bahwa kata-kata Charlie begitu tepat sehingga dia sangat marah dengan apa yang dia katakan. Tetapi dia tidak tahu bagaimana harus keluar. Dia juga sangat jelas bahwa kekalahan di medan perang adalah kekalahan. Dan tidak peduli taktik menjijikan apapun yang digunakan lawan. Itu bukanlah alasan kegagalannya. Dia tidak bisa bertanya mengapa orang-orang mereka bersembunyi di bunker. Mengapa orang-orang mereka memasang jebakan dan menyebarkan begitu banyak pasukannya? Jika dia mengajukan pertanyaan seperti itu, dia akan benar-benar kehilangan muka dan wajah Istana Wanlong. Jadi, dia hanya bisa menyeringai, menunjuk ke arah Charlie dan berkata, "Oke, kamu bisa melakukannya. Aku ingat kamu." Charlie mengangguk. "Kamu sebaiknya mengingatnya dengan jelas. Pada saat ini, diperintahkan tentara pemerintah yang selama ini diam, merapikan semuanya dan berkata, Oke, kita di sini hari ini untuk perundingan damai, bukan untuk bertengkar. Jadi ayo cepat pergi ke intinya." Charlie tersenyum dan berkata, "Oke, mari langsung ke intinya. Izinkan saya berbicara tentang tuntutan inti dari pembicaraan damai yang diperintahkan kami." Komandan tentara pemerintah buru-buru berkata, "Oke, beritahu saya." Charlie berkata dengan serius, "Pertama-tama, kami siap merundingkan gencatan senjatamu. Selama kamu mengepung kami, maka kami juga akan menjaga jarak darimu dan tidak saling menyerang." Ketika Zain mendengar ini, dia langsung berkata dengan marah, "Sungguh lelucon. Kamu ingin kami menghentikan pengepungan hanya berdasarkan kata-katamu. Mengapa, jika kami berhenti mengepung, apakah kamu bersedia menyerah?" Charlie tersenyum dan berkata, "Kita semua sudah dewasa. Jangan terlalu naif. Menyerah tidak akan pernah mungkin, dan tidak mungkin menyerah dalam hidup ini." Melihat Charlie menertawakan kenaifannya, Zain berkata dengan marah, "Apa? Naif bertanya untuk memintamu menyerah, tapi tidak naif jika kamu meminta kami menyerah." Charlie memutar matanya ke arahnya, dan berkata, "Seperti yang saya katakan tadi. Yang ini pertama-tama. Kamu juga orang Cina. Kamu harus tahu apa arti 2 kata pertama. Itu hanya perenang. Apakah kamu mengerti perenang?" Zain tidak bisa menahan amarahnya, dan berteriak dengan tajam, "Apakah kamu di sini untuk bernegosiasi, atau untuk memprovokasi?" Bab 3219. Melihat Zain marah, Charlie malah tersenyum, dan berkata dengan emosi, "Oh, tiba-tiba saya ingat seseorang menanyakan pertanyaan serupa kepada saya lebih dari setahun yang lalu. Dia bertanya kepada saya pada waktu itu, apakah saya datang untuk merayakan ulang tahunnya atau untuk meminjam uang. Caramu mengatakan ini tadi memang mirip dengannya." Zain memarahi dengan suara dingin. "Jika kamu bisa meminjam uang dari pesta ulang tahun orang lain, maka kamu benar-benar kacau." Charlie menghela nafas. "Ya, ini sangat kacau. Jika ini bukan pilihan terakhir,
Siapa yang mau meminjam uang pada kesempatan itu? Hanya saja ada penyelamat yang sakit parah dan sangat membutuhkan uang. Jangan malu untuk mencobanya. Ekspresi Zain sedikit melunak. Dan dia berkata dengan dingin, "Oke, tidak ada yang mau mendengarkan ceritamu. Mari langsung ke intinya." Charlie tersenyum. Dan berkata, "Oke, mari langsung ke intinya. Seperti yang saya katakan tadi, gencatan senjata antara kedua belah pihak dan penarikan pasukan kalian adalah perenang. Atas dasar kamu memenuhi persyaratan kami, syarat kedua kami adalah pasukan Istana Wanlong semuanya harus keluar dari Suriah." Sial, Zain tiba-tiba marah. Dia berdiri, hampir menyentuh hidung Charlie dengan jari-jarinya, dan mengumpat, "Kamu benar-benar bercanda. Tidak hanya meminta kami menarik pasukan, kamu juga meminta kami keluar dari Suriah. Siapa yang berani berbicara kepada saya seperti itu? Kamu benar-benar tidak peduli dengan Istana Wanlong." Charlie berkata dengan dingin, "Aku tidak peduli dengan Istana Wanlong. Aku menyuruhmu keluar dari Suriah, karena aku tidak ingin membunuh terlalu banyak darimu. Aku ingin memberi sesuatu untuk dimakan. Aku sangat menyayangi kalian. Kalian tumbuh begitu besar. Tidak bisakah kamu membayangkannya?" Saat dia mengatakan itu, ekspresi Charlie menjadi lebih dingin. Dan dia berkata kata demi kata, "Lihatlah Istana Wanlong kalian. Lebih dari 2.000 orang terbunuh dalam satu hari. Bagaimana kamu akan berperang dalam pertempuran ini? Kamu memiliki 15.000 orang yang tinggal di sini. Memberi makan pasukan setiap hari adalah biaya yang sangat besar. Berapa lama kalian bisa bertahan? Dan perbekalan kami cukup untuk 10.000 orang dengan mudah mendukung selama 1 tahun. Tidak masalah mengencangkan ikat pinggang selama 1,5 tahun. Senjata dan amunisi kami cukup untuk membunuhmu 8 atau 10 kali. Dan berkat tim transportasimu yang terdiri dari 2.500 orang, senjata dan amunisi saat ini cukup untuk membunuh 15.000 pasukan kalian 18 kali atau bahkan 28 kali. Kami juga menyita sejumlah besar granat pembakar dari tentara kalian yang membunuh. Begitu kalian menyerang, pembakar granat ini cukup untuk membakar tentara kalian berkeping-keping. Pada saat itu, sebagai komandan, kamu akan melihat bola-bola api yang membara melebar guling di lereng bukit di kaki gunung. Dan setiap bola api adalah prajurit Istana Wanlong. Jadi ketika saatnya tiba, kamu akan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa tentaramu dibakar menjadi arang hitam satu persatu oleh granat pembakarmu sendiri, menumpuk di seluruh lereng bukit, dan seluruh kaki gunung. Pada saat itu, seluruh lembah akan dipenuhi bau daging manusia yang terbakar. Baunya mungkin enak, tapi kamu hanya ingin muntah setelah diciumnya, dan bahkan ingin makan seluruh perutmu. Berbicara tentang ini, Charlie mencibir, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Oh, betapa ironisnya. Senjata tidak manusiawi ini tidak kami siapkan. Kalian yang menyiapkannya dan mengirimkannya sendiri kepada kami." Pada saat ini, Zain seolah merasa ketakutan telah menghadapi badai petir, dan dia terkejut. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia, yang terbiasa dengan angin dan ombak, ketakutan dengan kata-kata Charlie. Dia bahkan telah membayangkan dalam mengingat adegan prajurit yang tak terhitung banyaknya dari Istana Wanlong yang didirikan guling menuruni lereng bukit dengan kobaran api di tubuh mereka, berteriak-teriak kekuatan. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia telah melihat neraka. Dia memandang Charlie dengan ngeri, dan berkata, "Kamu, siapa kamu?" Charlie sedikit tersenyum. "Nama keluarga saya adalah Wade. Kamu bisa memanggil saya Master Wade." Bab 3220. Komandan tentara pemerintah di samping sudah ketakutan. Dia sendiri pembicaraan damai. Mendengar isi ini, dia memperkuatnya. Jadi, dia berkata tanpa sadar, "Master Wade, jika kami menarik pasukan, dapatkah kamu meninggalkan kamp pemberontak dan bergabung dengan tentara pemerintah? Jika kamu bersedia, kami akan melupakan semua masa lalu. Kami akan memberikan otonomi penuh kepada Hamid, bahkan membiarkan dia tetap netral dalam perjuangan kami melawan pemberontak lain." Saya bertanya-tanya apakah Komandan Hamid bermaksud demikian. Pasukan pemerintah sendiri sangat pesimis menyerang Hamid. Oleh karena itu,
mereka lebih memilih mengajak Hamid bergabung. Karena mereka sangat mengakui kemampuan tempur Hamid. Jika Hamid bersedia bergabung dengan tentara pemerintah, itu akan menjadi yang terbaik dari kedua dunia. Ketika Zain mendengar ini, dia langsung berkata dengan marah, "Apa maksudmu? Jangan lupa, Hamid masih menanggung hutang darah lebih dari 2.500 pasukan Istana Wanlong." Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Silakan kamu menagih hutang ini kapan saja. Seperti yang saya katakan tadi, senjata dan amunisi kami cukup untuk membunuh kalian semua 8 kali, atau bahkan 18 kali. Dan para prajurit kami sudah gatal. Kalau kamu seorang pria, yang terbaik adalah melancarkan serangan hari ini. Jika kamu seorang yang tenggelam, kita dapat melanjutkan ke kebuntuan. Kami tidak peduli." Zain melonjak, dan ketika dia memikirkan apa yang dikatakan Tuan Porter kepadanya, dia berteriak dengan marah, "Kamu, kembali dan beritahu Hamid. Ini akan memakan waktu 10 hari atau 15 hari. Aku, Zain, pasti akan memimpin tentara dan membunuh kalian semua." Komandan tentara pemerintah tiba-tiba menjadi cemas, dan berkata, "Zain, apa maksudmu?" Charlie tersenyum dan berkata, "Tidak bisakah kamu melihatnya? Mereka dengan sengaja menyabotase pembicaraan damai antara kami dan kamu. Mereka tidak ingin kami bergabung dengan tentara pemerintah." Zain tidak berharap Charlie mengungkapkan motif dasarnya sekaligus, dan buru-buru menutupinya. "Aku tidak bermaksud begitu. Kamu yang memprovokasiku di setiap langkah." Charlie mengabaikannya, dan menoleh ke memerintahkan tentara pemerintah dan berkata, "Kami memiliki dongeng di Cina. Burung air dan perkelahian, dan nelayan yang menang. Burung air dengan paruh panjang ingin memakan kerang sungai yang gemuk, tetapi mulutnya dijepit erat oleh kerang sungai. Ketika kedua belah pihak menemui jalan buntu, para nelayan yang lewat di sini langsung mengambil keduanya ke dalam saku mereka." Berbicara tentang ini, Charlie berkata lagi, "Sekarang, kamu adalah burung air, kami adalah kerang sungai, dan Istana Wanlong adalah nelayan. Yang paling mereka harapkan adalah bahwa Surya selalu mengalami kekacauan, dan tentara pemerintah tidak akan pernah mencapai perdamaian. Kalian tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri kalian, sehingga kalian menyerahkan tanah ke Istana Wanlong dan meminta bantuan dan perlindungan Istana Wanlong, sehingga mereka dapat memaksimalkan kepentingan mereka di Suriah." Zain berseru, "Jangan bicara omong kosong di sini. Ketentuan kerja yang sama kami dengan tentara pemerintah adalah bahwa setelah semua pemberontakan dibongkar, tentara pemerintah akan mengalokasikan tanah kepada kami untuk membangun pangkalan tentara bayaran. Pada saat itu, seluruh Surya akan tenang dan damai. Tidak ada situasi di mana burung air dan kerang saling bertarung dan nelayan menang." Komandan tentara pemerintah mengerutkan kening, dan berkata dengan serius, "Perjanjian kerja sama kami dengan Istana Wanlong memang benar. Hanya ketika kami melenyapkan semua pihak yang bermusuhan, kami akan memberi mereka tanah dan membiarkan mereka membangun pangkalan di Suriah. Jadi situasi yang kamu katakan tadi tidak ada." Charlie mencibir dan berkata, "Hei, kamu sangat bodoh. Apakah Anda benar-benar berpikir mereka akan sepenuhnya menyukai oposisi? Hanya ketika Suriah dalam keadaan kacau dan membutuhkan bantuan mereka sepanjang waktu, barulah mereka dapat terus meminta berbagai keuntungan dari Suriah. Pikirkan baik-baik, jika benar-benar damai di Suriah, pasukan pemerintah dapat bertahan dengan tenang. Apakah akan ada organisasi bersenjatakan Istana Wanlong di wilayahmu? Pada saat itu, bahkan jika Istana Wanlong tidak melanggar kontrak, kamu pasti akan melanggar kontrak. Nenek moyang Tiongkok kami telah lama mengatakan bahwa tempat kamu berbaring di sofa akan membuat orang lain tidur nyenyak. Jadi, saya berani meyakinkan diri sendiri bahwa meskipun Istana Wanlong membantu Surya melenyapkan oposisi di permukaan, setelah mereka menguasai 100 km persegi tanah, mereka pasti akan memupuk oposisi baru secara rahasia, melompat keluar dan terus bertarung dengan Anda. Benar, terus menyeretmu ke dalam rawa perang. Kalau begitu, kamu akan jatuh ke dalam perang saudara yang membara lagi. Tapi itu terlihat tidak ada kerusakan pada Istana Wanlong. Pada saat itu, Istana Wanlong mungkin mendiskusikanmu lagi dan menyarankan agar kamu memberi mereka 100 km persegi tanah lagi.
Lalu mereka akan mendukung semua pihak yang bertentangan. Jika kamu terus seperti ini, kamu seperti tentara yang terluka penuh dengan luka. Luka berulang kali membusuk dan sembuh. Di bawah membayangkan yang tidak manusiawi ini, kamu tidak akan pernah bisa menjadi orang yang sehat dan kuat. Kamu hanya bisa hidup selamanya di dalam bayang-bayang mereka. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.